wabarakatuh. Salam. Saudara-saudara sekalian, sahabatku dimanapun kau berada, majelis yang terhormat, Saudara Insinyur Joko Widodo yang saya hormati, malam hari ini kita berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, yaitu infrastruktur, pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Ini bisa dikatakan inti masalah daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami punya visi bahwa justru di bidang-bidang inilah, untuk menjadi negara berhasil, kita harus sungguh-sungguh membangun suatu kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, agar kita bisa survive sebagai suatu bangsa. PBB sekarang mengatakan bahwa inilah 3 masalah yang utama tolok ukur keberhasilan suatu negara. Suatu negara dikatakan bisa berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor. Kami kalau berkuasa nanti, insya Allah dapat mandat dari rakyat, kami akan menjamin pangan tersedia dalam harga terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami akan menjamin bahwa produsen, petani, peternak, petambak, nelayan harus mendapat imbalan penghasilan yang memadai. Itu komitmen kami. Kami juga akan segera turunkan harga listrik, harga makanan-makanan pokok, dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan, dalam jumlah berapa yang dibutuhkan, kami akan siapkan sampai ke petani. Ini komitmen kami. Kami yakin Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan mengamankan semua sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Kita akan menjaga pundi-pundi bangsa Indonesia supaya kekayaan kita tidak mengalir ke luar negeri. Masalah pokok bangsa kita adalah bahwa kekayaan kita tidak tinggal di republik kita. Ini bukan salah siapapun, ini salah kita semua sebagai bangsa. Karena itu saya mengajak, marilah kita bersama-sama mencari pemecahan masalah. Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo di bidang infrastruktur. Beliau telah bekerja keras. Namun namanya demokrasi, saya menawarkan suatu strategi yang akan lebih cepat membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Capres nomor 01 Bapak Insinyur Joko Widodo untuk menyampaikan visi misinya. Waktu 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU beserta komisioner, Ketua Bawaslu beserta komisioner. Yang saya hormati sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Visi kami adalah Indonesia maju. Di bidang energi, ke depan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil. Sehingga pemakaian biodiesel, pemakaian green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai dengan melakukan produksi B20. Ini akan kita teruskan sampai ke B100. Sehingga ketergantungan kita pada energi fosil akan semakin dikurangi dari tahun ke tahun. Kemudian juga yang berkaitan dengan bidang infrastruktur. Kita tahu dalam 3 tahun ini telah kita gelontorkan 187 triliun dana desa ke desa-desa. Apa yang kita dapatkan dari dana ini? Telah dibangun 191.000 kilometer jalan di desa. Ini jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi para petani. Dan juga 58.000 unit
irigasi yang telah kita bangun dari dana desa. Yang ketiga di bidang pangan. Kita ingin ketersediaan pangan, stok pangan, stabilitas harga harus terus kita jaga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para petani jagung. Kita ingat di 2014 kita masih impor 3,5 juta ton jagung. Tahun 2018 kita hanya impor 180.000 ton jagung. Artinya ada produksi 3,3 juta ton yang telah dilakukan oleh petani. Ini sebuah lompatan besar. Di bidang lingkungan hidup. Mohon tenang. Di bidang lingkungan hidup. Kita ingin kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi. Dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan, kebakaran lahan gambut. Dan itu adalah kerja keras kita semuanya. Dan kita juga ingin mengurangi sampah plastik di sungai maupun di laut. Saya kira itu dedikasi yang ingin kita berikan kepada bangsa ini untuk Indonesia.